Memaafkan seperti Nabi Yusuf dan sabar seperti Nabi Ayub. Pertama, definisi maaf dulu. Pembahasan pertama, definisi maaf. Maaf itu diambil dari kata afa ya'fu afwan. Ma'fu. Artinya air yang menghapus jejak kaki di atas pasir pantai. Itu gambar di belakang Bang Alvin, kebetulan ada pohon kelapa di tepi pantai. Jadi kita kalau jalan-jalan di tepi pantai itu ada bekas tapak kaki kita. Ada bekas tapak kaki. Kemudian datang ombak. Datang ombak naik ke atas pasir. Habis itu dia turun lagi, hilang bekas tapak kaki itu. Itu namanya maaf. Itu namanya maaf. Makanya kalau ada orang syukran, jawabannya afwan. Itu sekilas membingungkan itu. Syukran, terima kasih. Jawabnya kok afwan, maaf. Emangnya salah? Bukan begitu. Pemahamannya gini. Ketika orang terima kasih ke kita, itu kan berarti syukur itu artinya menampakkan. Menampakkan ada suatu nikmat. Lalu kita ingin mengatakan, apa yang saya berikan itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Maka saya katakan afwan. Sudah terhapus seperti datangnya air ke atas pasir di pantai, lalu kemudian dia hilang, afwan, sudah nggak ada bekasnya sama sekali. Itu asal kata maaf, sudah jadi bahasa Indonesia, maaf. Saya nggak tahu bahasa Inggris, forgive me, nggak tahu saya arti forgive me, diterjemahkan juga ke bahasa kita jadi maaf. Oke, pembahasan berikutnya adalah kenapa mesti Nabi Yusuf? Kenapa kalau udah cerita maaf itu ke Nabi Yusuf? Karena yang menyakiti Nabi Yusuf itu bukan orang lain, saudara kandung, sedarah. Antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Ada yang lebih parah lagi. Antara sumur dan langit. Kalau antara langit dan bumi, tapi ada yang lebih dalam lagi. Maka Nabi Yusuf itu antara sumur dan langit. Siapa yang menyakitinya itu? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat ada 11 bintang. Wasyamsa, matahari. Wal qamar, bulan. Ra'aituhum li sajidin. Saya melihat mereka bersujud kepada saya. Apa kata Nabi Yaqub? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan ceritakan kisahmu itu kepada saudaramu. Fayakidu laka kaida. Aku khawatir nanti mereka akan membuat tipu muslihat terhadapmu. Mereka ngajak. Ini kayaknya di antara kita yang paling disayang ini Yusuf. Yusuf, ayo kita jalan-jalan. Begitu sampai ke tempat permainan, mereka masukkan ke dalam sumur, mereka pulang bidamin kadhib, dengan darah palsu. Diambil darah kambing, lalu dioles-oleskan ke baju Yusuf, lalu diserahkan ke ayah. Ayah, saudara kami Yusuf sudah dimakan serigala. Jadi kalau ada orang bisa memaafkan orang lain, ya namanya juga orang lain. Tapi ini saudara sendiri. Kok tega ya? Kok sampai hati ya? Dan Nabi Yusuf, ada orang bisa memaafkan. Kamu udah maafkan saudara kamu? Sudah. Kebetulan dia menang pilkada. Itu kan posisinya karena dia di atas. Karena dia orang kaya, karena dia pejabat, karena dia banyak uang. Tapi posisi Nabi Yusuf waktu itu memaafkan saudaranya. Yang jadi raja itu Nabi Yusuf.
saudaranya itu miskin. Dalam masa paceklik, kesulitan, gak ada gandum. Jadi memahami kisah Nabi Yusuf itu susah diceritakan. Kita coba merangkai kata untuk menceritakan keadaan Nabi Yusuf itu hanya bisa dialami oleh orang yang mengalami seperti Nabi Yusuf. Kamu, nun yang jauh di sana, yang disepelekan saudara kandung, alah sekolah jauh-jauh, cuman buang-buang uang papa aja. Lihatlah nanti pulangnya juga nggak jadi apa-apa. Itu orang yang disepelekan begitu sama saudara kandung, dan ketika pulang, saudara kandung yang dulu kaya itu jatuh miskin, susah, ternyata yang disepelekan itu berhasil, dan dia bisa memaafkan. Itu dia yang bisa bercerita ini. Nah, mungkin kalau saya yang cerita mutar-mutar. Saya tadi Ustadz ngomong ceramah biasanya mudah dipahami, tapi cerita tentang Nabi Yusuf ini kok sulit ya. Karena mengungkapkan perasaan Nabi Yusuf itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang teraniaya karena saudara kandung. Teraniaya, terzolimi, terhina, disepelekan. Dulu waktu kami susah Pak Ustadz, saya pernah buka puasa bersama di hotel bintang 5. Dulu Pak Ustadz waktu kami susah, saudara kandung kami, kalau kami bertamu nutup pintu. Kenapa Bu? Karena dianggapnya kami mau minjam beras Pak Ustadz. Sekarang alhamdulillah kami bisa jamu semua tamu, karyawan, keluarga buka bersama di hotel bintang 5. Bisa Ibu memaafkan ya. Ternyata di zaman sekarang ada orang-orang yang mengalami seperti Nabi Yusuf itu dan bisa memaafkan. Makanya kata Nabi, i'timan haramaka. Berilah orang yang dulu nggak mau memberi ke kamu. Jadi kalau ada orang bisa memberi kepada orang lain, biasa. Tapi bisa memberi kepada keluarga yang waktu dia kaya, sombong, angkuh, dan dia bisa beri pada saat posisi berbalik, dia tidak membalas. Itu maaf di atas maaf. Nabi Yusuf alaihissalam.